Halo Sobat Gridalis, ketemu lagi di podcast Gridalis. Dan hari ini saya mendatangkan Ibu Nur Usafia. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu Nila. Sebelum kita masuk ke materi, silakan Ibu Us memperkenalkan diri kepada murid-murid semua ini supaya kenal ya Bu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sungguh bahagia sekali pada kesempatan pagi ini Ibu bisa menemui kalian di sini meskipun via online atau daring. Ibu ucapkan selamat datang anak-anakku sekalian, selamat bergabung dengan Gridalis ya, SMP Negeri 2 Haurgelis kita yang tercinta ini. Selamat datang, selamat menempuh ilmu, semoga sukses ya sampai nanti kita lulus, kalian lulus ya. Ya Bu Nila, saya hari ini diundang ke sini untuk apa? Tentunya ada maksud dan tujuannya ya Bu ya. Ya. Seperti yang kita tahu kan sekarang lagi MPLS ya Bu ya. Dan kebetulan Ibu ini saya undang untuk memaparkan sekolah dengan pendidikan karakter. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi nih Bu ya, kan kita kenal adanya salam apa Bu? Tepuk karakter. Tepuk karakter maksud saya ya, tepuk karakter Ya. supaya ini teman-teman murid-murid yang baru ini paham atau kenal dengan tepuk karakter. Ya. Alangkah lebih baik Ibu ajarkan, saya juga belum ya. begitu hafal Bu. Baik, ini mah bukan mengajarkan, mungkin hanya sekedar mengingatkan iya, saja mencontohkan lah lebih tepatnya Karena mungkin. Di SD Ibu yakin anak-anak sekalian sudah belajar tentang tepuk karakter ya. Masih ingat bagaimana tepuk karakter religius, nasionalis, ya, kemudian mandiri, ya, gotong royong, satu lagi integritas, begitu. Ini saya belum hafal ya Bu. Gimana kalau sekali lagi Bu? Sekali lagi. Oke, ini murid-murid yang ada di sana juga kalau bisa ngikutin bareng-bareng ya. Ya, silakan. Oke, siap. Oke, Baik, silakan ya. Bos. Tepuk karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ore, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Nila. Itu Tadi maksud dari tepuk karakter itu apa sih Bu? baik, tadi kita menyebut ada kata pertama religius ya, kemudian yang kedua nasionalis, kemudian mandiri, gotong royong, dan satu lagi integritas. Baik, mari kita bahas satu persatu. Jadi karakter yang pertama adalah religius. Apa makna kata religius? Tentu saja religius itu mengacu pada ketuhanan ya, pada agama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalian sebagai umat beragama tentu saja memiliki tuntunan hidup yang tidak bisa lepas dari hidup kita, yaitu tuntunan agama, aturan-aturan hidup yang ada di dalam agama. Ada baik dan benar, boleh dan tidak, yang semua itu harus diikuti karena itulah ciri sebagai umat yang beriman begitu. Jadi kalau kalian sebagai siswa-siswa yang beriman pasti harus semua tingkah laku, perilaku dalam kehidupan sehari-hari itu berlandaskan pada ajaran agama. Tidak boleh meninggalkan ajaran agama. Contohnya banyak sekali dalam kehidupan ini ya, tentang perilaku misalnya ketaatan, menjalankan ibadah, kemudian bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghargai guru, bagaimana menghargai teman ya, dan sebagainya. Semua perilaku hidup kita itu berlandaskan pada agama. Bahkan tujuan belajar pun niatkan sebagai ibadah. Kita belajar dengan tujuan untuk beribadah, insya Allah setiap langkah kaki kalian dari rumah ke sekolah atau setiap huruf yang kalian baca dalam mata pelajaran, dalam kalian belajar niatkan sebagai ibadah. Dan itu akan tercatat sebagai ibadah begitu.
Berarti itu karakter yang sangat fundamental yang harus ada di dalam diri manusia ya Bu ya. Betul sekali Bu Nila, betul sekali. Tadi yang kedua itu ada nasionalis. Nasionalis ini mengacu pada rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Aplikasinya untuk siswa, nasionalisme itu bisa diwujudkan dari semangat belajar, harus mempengaruhi semangat belajar. Atau kalian belajar karena cinta tanah air, kok bisa? Iya, kenapa begitu? Kalian bisa sekolah sekarang dengan berbagai macam teknologi, ya. Kenapa? Karena hidup kita sudah merdeka. Merdeka dari mana? Dari penjajahan. Zaman dulu waktu penjajahan masih ada di bumi kita, buru-buru bisa belajar kan ya Bu Nila? Iya, susah ya Bu ya. Iya, tidak bisa belajar. Sekolah itu dibatasi hanya kaum bangsawan saja. Rakyat pada umumnya untuk sekolah susah. Nah, sekarang kita tinggal menikmati. Jadi kalau tidak ada rasa cinta tanah air, mungkin semangat belajar ini akan kendor karena tidak ingat dengan jasa para pahlawan yang sudah berjuang keras, mati-matian, ya, berkorban darah, air mata, nyawa sampai negara kita seperti ini bisa belajar di mana-mana. Bahkan selama pandemi pun masih dicarikan solusinya, bagaimana caranya tetap bisa belajar. Bagaimana caranya kalian ini tetap bisa mengikuti pelajaran sekolah meskipun dari rumah, begitu. Ya, coba kalau kita bodoh, bagaimana? Kita tidak mungkin bisa belajar, tidak ada sekolah, apalagi sekolah online. Bagaimana caranya? Tidak mengerti dan kita akan ketinggalan dari bangsa lain. Makanya disyukuri dengan jiwa nasionalisme, semangat belajarnya ditingkatkan. Itu tujuannya begitu Ibu Nila. Ya, itu dua ya. Tadi yang ketiga. Yang ketiga apa Ibu? Yang ketiga tadi kemandirian. Kemandirian itu bisa diaplikasikan oleh siswa dengan cara tidak bergantung kepada orang lain, tidak cengeng, ya, tidak cengeng. Apalagi sekarang sudah jadi anak SMP ya, SMP harus sudah berubah, harus mandiri. Tidak semua harus disiapkan oleh orang tua. Belajar harus punya keinginan sendiri, harus punya tanggung jawab sendiri. Tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu disusul oleh guru. Tapi harus punya jiwa mandiri. Wah, saya harus bisa, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus mengerjakan ini, saya harus belajar ini, saya harus punya nilai sekian. Itu udah harus bisa dihayati dalam dirinya, harus bisa dilaksanakan, begitu. Itu kemandiriannya di situ. Jadi gitu nanti ya. kalau ada guru ngasih tugas, mandiri mengerjakannya Bu ya. Iya. Jangan nyontek ke temen nih, adik-adik nih. Jangan mengandalkan temannya. Nyontek, jangan nyontek, tapi boleh bekerja sama, gitu. Beda ya Bu Nila. Mencontek itu malas, hanya lihat saja. Coba lihat pelajaran Bu Nila, coba saya nyontek, Hanya menyalin gitu ya. Tapi kalau bekerja sama beda ya. Diskusi Kita gitu bersama-sama diskusi, mencari solusi, mencari jawaban nih bagaimana. Bahkan tanya ke guru boleh ya. Kalau misalnya ada kesulitan bertanya ke guru boleh bertanya ke Bu Us, boleh bertanya ke Ibu Nila gitu ya. Insya Allah guru-guru Gridalis itu baik-baik semuanya ya. Oh tentu saja, apalagi Bu Us. Bisa 24 jam kok menghubungi. Jangan atau nggak bisa tidur. Jangan ya, kasihannya Bu Us ya nanti bercanda mau ya. tidur susah. Kalian juga sudah paham lah ya bagaimana caranya berkomunikasi dengan guru yang baik, begitu dengan teman yang baik ya. Baik, Ibu juga percaya sama kalian. Sudah tiga tadi ya Ibu paparkan, religius, nasionalis, dan kemudian mandiri. Sekarang yang keempat apa ini Bu? Yang keempat tuh gotong royong. Iya, gotong royong masih ada hubungannya dengan tadi ya Ibu Nila, kerjasama. Gotong royong itu saling membantu. Itu adalah karakter bangsa Indonesia yang sejak zaman dahulu kala itu sudah ada. Gotong royong saling membantu, tidak tega, tidak membiarkan orang lain menderita. Sementara kita melihat di depan mata kita melihat orang lain menderita, tapi kita cuek gitu, kita biarkan saja, siapa itu, nggak kenal gitu. Jangan, nggak boleh. Itu harus tertanam dalam karakter kalian, punya jiwa gotong royong. Misalnya kalau di sekolah
Gotong royong itu diwujudkan dalam piket mungkin ya, piket kelas, kebersihan di sekolah, terus jangan cuek gitu. Mentang-mentang bukan jadwalnya ada sampah di bawah nggak dipungut gitu. Itu cuek banget gitu namanya ya, nggak boleh. Kalian harus punya jiwa yang rela untuk mengerjakan sesuatu demi gotong royong gitu, demi untuk mencapai tujuan bersama. Tapi kalau dalam tes tidak boleh ya Bu, gotong royong ya Bu ya. Tes gotong royong nanti pada nyontek itu namanya tidak bertanggung jawab. Itu justru kebalikan dari gotong royong itu. Iya. Tidak bertanggung Tidak jawab. bertanggung jawab. Kalimat negatif dari sebuah makna karakter ya. betul Iya. Bu Nila. Satu lagi ya. Iya, satu lagi yang terakhir apa itu Bu? Integritas. Integritas apa ya Bu ya? Ini mungkin adik-adik juga agak Integritas. kurang familiar nih dengan Iya. kata integritas nih Integritas apa? bisa diartikan dengan persatuan ya Bu Nila. Mungkin bisa bukan? Ya, jadi rasa saling memiliki, bersatu padu untuk menggapai tujuan bersama gitu. Tidak boleh cuek tadi, tidak boleh cuek. Integritas, harus memiliki integritas yang tinggi. Apa sih integritas yang tinggi? Memiliki jiwa bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa bangga sebagai siswa Gridalis. Integritas. Seperti itu ya. Jiwa bangga sebagai anak sekolah. Kalau sudah bangga jadi anak sekolah, maka perilakunya pun harus mencerminkan bahwa dia itu anak sekolah gitu. Betul. Nah, ini nanti kaitannya dengan pendidikan karakter Ibu Nila. Di sekolah kita kan juga ada pendidikan karakter. Oh iya, pendidikan karakter itu ada mulai kapan sih Bu? Pendidikan karakter itu sebenarnya sudah dari dulu Sudah juga dari ada, dulu ya Bu ya. Tetapi mungkin tanpa terasa gitu ya, tidak didengungkan, padahal sudah ada, baik dalam pelajaran agama ya, maupun dalam pelajaran budi pekerti ya, yang disisipkan di dalam pelajaran yang lain ya. Ada PKN, pendidikan kewarganegaraan, kemudian mungkin ada pelajaran yang lain seringkali disisipkan oleh Bapak Ibu guru. Pendidikan karakter itu tujuannya adalah mengarahkan siswa, menunjukkan ini loh sikap yang baik, mengingatkan lagi begini loh tingkah laku yang baik, begini loh yang tidak boleh, begitu. Yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari dan mengakar, mengurat dalam diri setiap siswa, sehingga diharapkan nanti begitu kalian ini lulus dari SMP Negeri 2 Horgelis, akan tumbuh menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang berkarakter, pribadi yang taat kepada peraturan agama, tuntunan agama, kemudian juga jiwa nasionalisnya ada, kemudian juga toleransi kepada sesama ya, kepada jiwa gotong royong, rela membantu, tidak berat tangan, tidak malas ya, punya semangat yang tinggi. Sehingga insya Allah lah anak-anak kalau mau dibimbing di sini ya, mau mengikuti semua yang sudah diarahkan oleh Bapak Ibu guru, diharapkan nanti lulus menjadi siswa yang berkarakter gitu Bu Nila. Iya, soalnya kan sekarang banyak ya Bu ya yang sudah berkancah di dunia kerja nih Bu. Iya. Orangnya mah intelek kan ya, Iya. intelek, pinter segala macam, tapi minim di Nah, karakternya itu itu dia. ya Bu ya. Satu yang paling harus diingat adalah sopan santun. Tuh. Sopan santun itu kalau orang Jawa bilang toto kromo, tata krama. Tata krama itu benar-benar terlihat. Yang pertama dilihat dari karakter, pada pergaulan itu ya tata krama, sopan santun. Bagaimana kalau dengan orang tua begitu, mau berangkat sekolah salim dulu, minta izin ya. Kemudian bagaimana bertemu dengan Bapak Ibu guru, bagaimana memberikan salam, mengucap salam, kemudian mengulas senyum ya. Jangan disangka senyum itu sangat berarti. Betul Bu. Iya. Di Jepang Bu Nila, di depan kantor, setiap kantor, sebelum masuk itu dipasang cermin. Nah, di sekolah juga pasang cermin untuk apa? Senyum dulu, tarik ini bibirnya, set gitu. Sampai sekian senti gitu. Untuk apa?
tersenyum. Hal Iya. yang mudah dilakukan tapi efeknya besar ya Bu ya. Iya, tapi jangan salah Bu Nila, kadang-kadang tidak sadar. Senyum itu meskipun mudah tapi susah gitu. Ada orang seperti itu. Bu Nila pernah nggak Iya sih. main ke toko mau belanja, kemudian yang jaga tokonya itu manyun aja gitu. Kira-kira enak nggak nggak? jadi beli Bu kalau saya Bu. Itu dia, menjadi profesi apapun ya, kalau tanpa senyuman ya nggak menarik, ya kan? Betul. Nggak menarik itu. Senyum yang ikhlas senyumnya ya. Senyum yang Bu, saya kan pakai masker Bu, nggak senyum juga nggak apa-apa, nggak kelihatan kata siapa. Senyum itu bisa dilihat dari mata ya. Iya. Coba saya sekarang lagi senyum nggak? Senyum itu Bu. Nah iya begitu Bu Nila. Jadi senyum, salam, sapa, senyum, sopan, santun. 5S ya Bu ya. Iya, insya Allah kalau itu diterapkan, insya Allah anak-anak itu jempol lah pokoknya, hebat. Betul. Gitu Bu Nila. Iya. Jadi di SMP 2 Hargelis juga pendidikan karakter memang harus ditonjolkan ya Bu ya. Betul. Kita ingin anak-anak itu tumbuh menjadi pribadi yang hebat. Tidak hanya pandai dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga mumpuni, membanggakan dalam hal sikap keseharian gitu. Tidak malas, tidak curang, tidak songong tuh apa bahasa Indonesianya? Tidak sopan Bu. Iya. Jangan jadi anak yang tidak sopan ya. Nanti kalian akan dijauhi dalam pergaulan. Kan siapa sih yang mau bergaul dengan orang yang tidak sopan? Tuh. Iya kan? Iya, supaya menjadi orang sukses ya yang sopan, di mana-mana pandai membawa diri, itu dia. Oke. Ada lagi yang mau dipaparkan Ibu mengenai pendidikan karakter ini? Ya, harapan saja ya. Terakhir Iya, saya harapannya garis apa, Bu? bawahi bahwa di Ibu secara pribadi dan Bapak Ibu guru secara umum di sekolah mengharapkan kalian selama belajar menjadi siswa dan siswi SMP Negeri 2 Hargelis harus berpegang teguh pada nilai-nilai karakter yang tadi sudah disebutkan. Berusahalah menjadi siswa-siswi yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga punya jiwa nasionalis, kemudian mandiri, siap untuk bekerja, siap untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat. Kemudian juga punya jiwa bergotong royong, tidak cuek, peduli kepada lingkungan ya. Dan kemudian juga punya jiwa integritas yang tinggi, yang siap menjadi siswa yang akan membanggakan alma mater kita SMP Negeri 2 Hargelis. Dan mudah-mudahan Ibu doakan, mudah-mudahan kalian semua kelak menjadi siswa-siswi yang sukses di masa depan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Ibu Nila, terima kasih juga. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya. Iya, Bu. supaya kita tetap muka lagi, bisa Iya. senyum lagi, tidak Kangen- tertutup oleh masker ya kangen ketika bertemu senyum. dengan anak-anak juga di sekolah ya. Iya. Ya, terima Ya, kasih. jadi cukup podcast kita hari ini. Mudah-mudahan harapan yang tadi Ibu sampaikan bahwa nanti kalian bisa menjadi generasi yang tidak hanya saja cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara sosial. Punya karakter yang tadi disebutkan dalam tepuk karakter ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Burung hitam, burung gagak, burung kenari, burung yang manis. Selamat datang anak-anak, jumpa lagi di podcast Gridalis. Ya, selamat datang anak-anak ya. Sampai berjumpa kembali ya. Ya, nanti. selamat datang Nggih. Pak. Ini tema kita nih Pak mengenai Ya. pendidikan karakter. Anak-anak, Ibu datangkan Bapak Warjo ini langsung dari Korea, tempatnya opa-opa. Selamat datang Bapak Warjo. Ya, selamat datang Bu Tanti dan juga anak-anakku beserta MPLS yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Silakan Bu. Ya. Kesini naik apa Pak? Alhamdulillah naik kendaraan Bu. Oh, kendaraan Iya. kapal jet Kapal jet, atau skuter Pak? skuter. Nanti selanjutnya kenalan lagi dengan opa Ya. khusus dari Korea ya, Ya, Nak, ya kan? dari Korea. betul. Pak, dalam tema kita kan hari ini adalah pendidikan karakter ya Pak. Ya, betul Bu. Nah,
apa sih Pak pendidikan karakter ini kan sangat penting untuk anak-anak di usia sekolah nih Pak. Kira-kira dari pengertiannya apa aja tuh Pak? Pendidikan dan karakter itu pengertiannya apa? Ya. Terima kasih Bu Tanti ya, anak-anakku, selamat datang, selamat berjumpa di kegiatan MPLS. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tanti ya, nama Bapak adalah Pak Warjo. Biasanya sehari-hari di sekolah itu disebutnya Bapak ini adalah Mama Ajo ya, itu sebagai ya sebagai bentuk ya kekeluargaan kedekatannya betul. Baik anak-anakku, tentang pengertian pendidikan karakter ini sebenarnya banyak Bu ya, banyak pengertiannya. Cuma di sini saya ambil dari ahli, yaitu pendidikan karakter yang diambil dari kamus psikologi aja Ibu ya. Boleh Ya. Pak. Di sini berdasarkan kamus psikologi bahwa pendidikan karakter itu sangat ditinjaunya tuh satu titik Bu, yaitu dari etis atau moral. Ya. Nah, moral ini berarti tentang kejujuran. Ya. Jadi anak-anak ini ya dia salah satu sebagai karakternya bahwa anak itu baik itu dilihat dari kejujurannya. Itu berdasarkan dari Kilo itu pada tahun 1982 B29 itu kalau nggak salah ya Bu ya. Nah itu berdasarkan tentang pengertian dari karakter ya. Berarti salah satu dari pengertian karakter itu jujur. Karena betul. Dimanapun kita berada kejujuran Ya. itu penting ya Pak ya. Penting betul sekali. Ya. Kemudian dari jenis kejujuran itu sendiri nih Pak. Contohnya misalnya anak dalam mengerjakan tugas juga harus jujur ya Pak ya. Betul. Gak boleh namanya apa Pak? Nyontek. Nah itu salah satu karakter yang harus dikembangkan kamu di sekolah. Betul. Kemudian Pak untuk nilai-nilai ini Pak, nilai kan banyak. Banyak, Bu. Kira-kira apa Iya. aja sih Pak yang terdapat dalam pendidikan karakter Pak? Oke, terima kasih ya. Mohon diperhatikan anak-anak ya. Ini sebab nanti kalian ya harus mendalami, juga harus menjiwai Bu ya dalam nanti masuk sebagai keluarga besar SMP Negeri 2 Hargelis gitu. Jadi antaranya ya sopan santun Bu ya. Sopan santun itu ya kita sudah ada moto yaitu 5S ya Bu ya. Nah, sopan santun, kemudian juga harus bersikap dermawan, kemudian juga rajin. Ya. Kemudian tanggung jawab. Nah, itu betul-betul ya contoh di sini yang Setiap pagi tuh iya, Pak ya. Iya. Setiap pagi mau berangkat. Betul. Nah, ini tanggung jawab di sini berkaitan khususnya dalam kegiatan daring ya Bu ya, Iya. PJJ ini. Nah, banyak anak-anak yang menyepelekan bahwa dirinya itu ya sekarang sudah terikat sebagai pelajar di SMP Negeri 2 Hargelis. Nah, makanya harus taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan di SMP Iya, Negeri 2 Hargelis. betul. Nah, itu berarti kan sebagai, kemudian juga tanggung jawab Bu. Nah, terus religius juga ini yang penting. Ini apalagi dengan pandemi seperti ini ya kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, minta supaya betul. kesehatannya dijaga ya Pak Ya, betul Bu. Nah, itu mungkin diantaranya ya sebagai butir-butirnya, mungkin masih banyak Bu yang belum bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti anak bisa menggalinya lagi. Untuk yang tadi poin yang Bapak sebutkan mengenai kedisiplinan tuh Pak. Ya. Perlu ditekankan lagi walaupun kita daring ya Pak ya. Ya, betul. Tugas, kemudian apa yang harus dilakukan anak disuruh oleh gurunya harus dilakukan ya Pak ya. Betul. Itu jangan lupa karena disiplin juga masuk ke dalam pendidikan Betul. karakter. Nah, untuk berikutnya Pak. Ya. Selain tadi sudah disebutkan pengertiannya, Ya. kemudian nilai-nilainya, Ya. dan yang terakhir ini apa sih Pak pilar-pilar yang terdapat Ya. dalam pendidikan karakter? Baik, anak-anakku ya, pilar-pilar yang ada di dalam pendidikan karakter yaitu diantaranya kita mencintai Tuhan, ya, mencintai Tuhan dalam arti di sini mencintai Tuhan itu kita selaku umat Islam berarti kan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi
apa yang dilarangnya kan. Ya betul. Ya, terutama umat Islam berarti kita menjalankan sholat 5 waktu. Nah itu adalah sebagai bentuk pilar untuk mencintai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang berikutnya yaitu jujur, Bu, ya, kejujuran. Nah ini diminta seluruh siswa, mohon kalau ada sesuatu hal apapun ya, yaitu ya harus jujur kan gitu, jujur apa adanya disampaikan supaya tidak ada masalah gitu. Terus yang selanjutnya itu dermawan, Bu, yaitu sebagai bentuk pilar yang selanjutnya. Nah ini seorang siswa harus punya kepribadian sosial, kepribadian sosial harus dermawan, saling membantu, apalagi lagi zaman seperti ini kan gitu. Nah itu ya diantaranya. Terus selanjutnya itu tanggung jawab juga. Ya, penting itu ya Pak ya. Tanggung jawab. Nah itu mungkin yang diantaranya pilar-pilar yang bisa saya sampaikan, Bu. Ya, mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami dan bisa menggali yang lainnya. Ya, Ya, amin, gitu. amin. Nah, berarti walaupun kita sedang pandemi Ya. dan kita melaksanakan pembelajarannya daring itu Pak, pendidikan karakter itu perlu ya Pak. Betul, Ya, betul, Bu. perlu ditekankan dimanapun Ya. kalian berada, baik di sekolah maupun di rumah, pendidikan karakter itu penting. Ya. Itu menunjukkan bahwa kalian adalah seorang pelajar. Pelajar, Pak, betul. ya Pak. Terima kasih atas waktunya, Ya, sangat sama-sama, bermanfaat Bu, sekali sama-sama. obrolan kita. Ya. Semoga anak-anak di rumah juga sama ya Pak ya, Ya, betul. mengikuti terus kemudian menyimak dan melaksanakan. Ya. Nah, terima kasih sekali lagi Pak waktunya. Selamat Sama-sama. berjumpa lagi anak-anak Ya, di lain berjumpa waktu. lain waktu. See you, dah.